Kalau mau belajar dagang itu baiknya belajar sama orang Madura, orang Padang, sama yang Tionghoa. Karena mereka memiliki karakter-karakter yang memang sudah teruji selama puluhan bahkan ratusan tahun ya. Misalnya sekarang warung kelontong Madura. Itu kenapa sekarang merebak dan menguasai di pasaran di mana-mana. Teman-teman kita yang dari Madura itu yang buka warung kelontong, bahkan juga warung yang lain itu memiliki etos yang kuat, kinerja yang sangat bagus. Bahkan seperti semboyannya Bushido yang dari Jepang itu, kerja keras, ulet, disiplin, dan pantang menyerah. Bayangkan saja buka warung 24 jam. Bahkan ada istilah kalau kiamat pun buka setengah hari. Bagaimana mungkin itu bisa bekerja terus menerus? Sedangkan kita kadang-kadang aja kalau kita ada acara kita tutup dulu. Kemudian kalau kita capek kita piknik dulu. Ini konsistensinya sangat bagus sekali. Jadi jikalau kita di mana-mana bisa melihat warung kelontong di mana depannya itu ada pom mini, kemudian ada etalase yang penuh dengan rokok, kemudian jualan gas dan sembako, itu kemungkinan besar milik orang Madura. Ya. Selain harganya memang murah dengan margin yang tipis, bebas parkir juga. Nah, orang kalau beli sedikit bayar parkir kan juga males kan. Nah, jadi dari sisi itu saja sudah unggul. Sisi keunggulan yang lain itu jaringan logistik mereka bagus. Jadi antar teman saling minjemin barang itu terakomodasi dengan baik. Konsistensi itu perlu belajar dari mereka. Sedangkan kalau untuk etos yang kuat juga belajar dari orang Padang. Orang Padang itu kalau merantau sangat jauh-jauh. Jadi semakin jauh jarak tempuhnya, jarak perantauannya, itu semakin ulet, semakin kuat daya tahan untuk adaptasinya. Karena mau pulang ke rumah jauh, jadi kepalang malu kalau pulang ke kampung dalam kondisi tidak sejahtera atau dikatakanlah miskin, mereka akan malu. Jadi mereka kalau merantau itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi mencari uang. Semboyannya itu seperti itu. Jadi mereka akan berusaha mungkin nginduk ke tetangganya atau ke saudaranya yang dianggap sebagai keluarga nanti dan kemudian mulai membuat usaha sendiri. Jadi jalinan kekeluargaan mereka sangat kuat. Apalagi yang etnis Tionghoa itu mereka udah teruji bertahun-tahun dengan kehematannya, dengan manajemen risikonya yang bagus, dan kemudian dengan keuletannya untuk mencapai banyak daerah di mana di situ pasarnya bisa dijangkau. Kemauan belajar dari etnis manapun baik karena mereka itu semua saudara kita semua. Bahkan jikalau memang tidak punya modal, ekonomi berbagi itu bisa belajar dari rekan-rekan kita yang dari Kuningan, Jawa Barat. Mereka bahkan satu warung itu milik 2 orang, milik 3 orang, kemudian gantian saling berganti untuk jaga yang di mana. Nanti bersama-sama mereka akan mengembangkan 2-3 warung ini secara bersama-sama. Boleh belajar dari rekan-rekan itu. Yang bagus diambil, yang kurang bagus ya nggak perlu diambil.